Sebenarnya serviks itu adalah rahim bagian bawah. Sekarang lebih cenderung membahas tentang kanker rahimnya sendiri. Jadi rahim sisi atas. Jadi kalau seorang wanita sudah menopause, ketebalan dinding rahimnya itu tidak boleh lebih dari 5 mili. Kalau sudah terjadi penebalan dinding rahim, itu yang kita harus waspadai. Kanker rahim tipe 2 itu yang biasanya menyerang pada wanita yang sudah menopause tetapi haid lagi. Tapi yang didahului adalah haidnya yang tidak teratur. 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa kembali di podcast kanal informasi dan edukasi Sutomo. Saya dengan Dr. Tia yang hari ini akan menemani saudara sekalian para Sobat Sehat Sutomo untuk kita berdiskusi dengan sangat dalam gitu ya, mengenai satu topik yang tentunya sangat menarik. Hari ini telah bersama saya di ruangan ini untuk kita berdiskusi hangat bersama dengan Dr. Primandono Perbowo, SPOG atau Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Subspesialis Onkologi. Dengan kali ini kita akan membahas atau menyampaikan topik berdiskusi hangat sekali tentang rahasia dan seluk-beluk kanker rahim. Rasanya saya perlu menyapa beliau. Selamat pagi, Dr. Primandono. Halo Sobat Sehat Sutomo dan Dr. Tia, apa kabar? Kabar baik ya tentunya. Alhamdulillah. Sehat, Dokter? Baik, sehat sama-sama. Oke. Jadi Dr. Primandono ini akrab dipanggil Dr. Don ya, Dok? Iya. Betul. Beliau adalah salah satu ahli lah ya, yang mendalami di bidang onkologi ginekologi atau di bidang kanker. Betul ya, Dokter ya? Iya. Oke. Nah, Sobat Sehat sekalian, seringkali kalau kita datang ke dokter kandungan ya, oh saya hamil. Nah ternyata ada beberapa kondisi yang bisa kita juga untuk cekkan atau periksakan begitu ya kepada dokter kandungan. Salah satunya adalah kondisi-kondisi keganasan atau kanker, dan yang kali ini akan kita bahas adalah kanker rahim. Dokter Don, saya panggil Dokter Don aja ya. Boleh. Oke. Dok, seringkali gitu ya dari Sobat Sehat ini menanyakan, kanker rahim itu sebenarnya apa sih, Dok? Dan gimana cara mendeteksinya? Kadang kan seringkali kanker rahim, kok kanker rasanya serem, udah ketahuannya di stadium tinggi. Jadi sebenarnya kanker rahim itu apa sih, Dok, sebenarnya? Iya, terima kasih Dr. Tia yang saya hormati, Sobat Sehat Sutomo. Kali ini kita membahas kanker rahim. Jadi bagian dari kandungan seorang wanita. Jadi tentunya kalau kita lihat dari bawah ya, ada vulva, vagina, kemudian agak ke atas itu serviks ya. Sebenarnya serviks itu adalah rahim bagian bawah. Tetapi kita sekarang lebih cenderung membahas tentang kanker rahimnya sendiri. Jadi rahim sisi atas. Kalau serviks rahim sisi bawah, kalau rahim ya tetap rahim sisi atas itu kita sebut rahim atau endometrium ya. Jadi memang rahim itu tempat suatu janin ada di dalam organ tubuh wanita saat proses kehamilan, dan disitulah penyakit kanker rahim itu terjadi. Jadi di dalam rongga yang dulunya tempat janin itu berada di kandungan. Nah, di atasnya rahim itu ada saluran kanan dan kiri itu saluran telur. Jadi rahim itu kandungan bagian atas terdiri dari rahim dan saluran telur. Begitu Dokter Tia. Oke. Jadi Dok, berarti rahim ini sendiri kan biasanya pasien-pasien itu tahu ya tentang kanker mulut rahim gitu kan yang banyak ya, Dok ya. Ternyata kanker rahim sendiri itu adalah yang di atasnya. Iya, betul. Atau dikenal juga dengan kanker endometrium begitu ya. Kanker endometrium atau kanker rahim. Oke, jadi sebenarnya perbedaannya adalah lebih dari lokasinya ya, Dok ya. Antara kanker rahim dan kanker serviks lokasi. Jadi kanker serviks itu mulut rahim. Rahim sisi bawah itu serviks. Nah, ini kita membahas tentang rahim sisi atas, yaitu endometrium atau ya rahim itu sendiri. Oke. Iya. Begitu, jadi Sobat Sehat, ini kita konteksnya nih ya, biasanya dok saya harus pap smear, yang kita bahas bukan dari kanker mulut rahimnya, tapi kita bahas adalah kanker rahimnya. Nah dok,
kalau kanker rahim sebenarnya bisa nggak sih dideteksi lebih dini? Kalau teman-teman atau sobat sehat di luar itu kan sudah awam rasanya ya sekarang itu pap smear lah atau IVA test atau segala macam gitu ya. Kalau kanker endometrium atau kanker rahim sendiri ada nggak sih cara deteksi lebih dininya, Dok? Ya, jadi kanker rahim itu kadang-kadang gampang-gampang susah ya terdeteksi. Kapan atau siapa yang perlu mendeteksi dari resiko kanker rahim, yaitu seorang wanita usia di atas 40 tahun. Nomor 2 adalah seorang wanita dengan riwayat keluarga kanker rahim atau kanker usus ya, kanker kolorektal ya, kanker usus halus, usus besar, kolon. Ya, jadi ada penyakit sindroma yang diturunkan ya, kita sebut Lynch syndrome atau HNPCC ya. Itu rentetannya bisa menyebar, bisa keturunannya itu meliputi kanker rahim. Salah satunya ya, kanker endometrium ya, atau ke ovarium, ke indung telur kalau di bagian kandungan. Kalau di luar kandungan bisa ke kanker hati, kanker kulit, itu juga berkaitan dengan keturunan dari faktor-faktor kanker rahim dan kanker kolorektal ya. Kolorektal itu ya usus dan kolon dan rektum. Nah, yang ketiga adalah ibu-ibu siapapun ya, terutama yang di atas umur 40 tahun yang pernah menderita kelainan di endometrium, di rahimnya, misalnya penebalan endometrium begitu, atau gangguan haid, ketidakseimbangan hormonal. Itu kita perlu melakukan screening ya. Screening yang paling gampang adalah dengan USG transvaginal ya. Jadi kalau seorang wanita reproduksi masih usia muda begitu, belum menopause, ketebalan endometrium, ketebalan dinding rahim yang paling dalam yang mendekati rongga rahim itu maksimal adalah 13 mili, 1,3 cm. Ada juga yang mengatakan 15 mili. Itu kalau masih haid teratur, masih usia reproduksi. Tetapi kalau sudah menopause, Dokter Tia, cut off-nya itu berubah. Berubah menjadi 5 mili. Jadi kalau seorang wanita sudah menopause, ketebalan dinding rahimnya itu tidak boleh lebih dari 5 mili. Nah, kalau sudah terjadi penebalan dinding rahim, entah itu pada orang menopause lebih dari 5 mili atau orang yang masih usia reproduksi lebih dari 13 mili, itu yang kita harus waspadai. Ya, caranya bagaimana mewaspadai? Yang paling gampang adalah dengan mengambil sampling endometrium. Jadi ada alat kecil gitu seperti apa ya? Seperti sedotan begitu, Dokter Tia. Tidak perlu dibius, kita masuk ke dalam rongga rahim ya, dari vagina masuk ke serviks, terus masuk ke rongga rahim, terus kita lakukan pengambilan sampling endometrium ya. Alat itu namanya pipel. Pipel itu kecil sekali, seperti diameternya seperti isinya bolpen begitu ya, sedotan lah yang terbesar. Yang paling besar seperti itu, tidak sakit, hanya rasanya mungkin agak aneh, agak geli-geli begitu ya, tidak perlu pembiusan. Jadi itu melakukan sampling ya, mengambil contoh jaringan endometrium ya. Tetapi sekarang ada yang lebih akurat, yang lebih presisi, lebih pasti mana yang harus kita ambil kalau mau screening. Tentunya screening itu kalau ada keluhan ya, yang paling sering adalah haidnya tidak teratur. Yang paling utama adalah haidnya banyak, haid tidak teratur, dan itu menjadi salah satu paling sering keluhan utama dari kanker endometrium. Jadi bukan nyeri, tapi yang didahului adalah haidnya yang tidak teratur. Nah, itu kita melakukan pemeriksaan histeroskopi. Jadi ada kamera masuk ya, tentu itu perlu pembiusan. Kemudian dari situ kita lihat seluruh rongga rahim itu bagaimana, apakah ada jaringan yang aneh-aneh, yang mencurigakan. Terus kemudian jaringan itu kita kerok. Kita ambil dengan pipel tadi atau seperti alat kuret begitu ya, lebih kecil. Nah, setelah itu jaringannya kita kirim ke laboratorium untuk diperiksakan patologi anatomi. Apakah itu polip, apakah infeksi, apakah hiperplasia, ataukah prakanker rahim ya. Jadi hiperplasia itu ada yang jinak,
Ya, ada yang polip itu jinak, tapi kalau hiperplasia with atypia itu adalah prakanker. Ya, nama lainnya adalah neoplasma endometrial intraepitelial. Itu juga ada, kalau kita ketemu kata-kata itu prakanker rahim. Atau bahkan sudah terjadi kanker rahim, ya. Ada kata-kata endometrioid adenokarsinoma. Ada kata-kata leomiosarkoma. Ada kata-kata yang dicampur karsinosarkoma. Nah, itu kita bisa menemukan dari tindakan biopsi itu tadi, sampling endometrium. Ya, mungkin itu, Dokter Tia. Oke, jadi Sobat Sehat Sutomo ada beberapa poin ya, yang menarik sekali ternyata dari penjelasan Dokter Don ini, bahwa ternyata kita harus tahu ya dok, faktor resikonya ya. Tadi ya, apalagi gemuk ya, gemuk di atas 40 tahun tadi ya. Oh iya, iya. Faktor resikonya yang paling gampang itu 3F ya, apa atau itu aja, 4F. Apa itu? Fat, Menarik nih. Fat ya. Okay. Kemudian 40. 40. Female tentunya. Female. Terus fertil. Fertil. Jadi menyerang wanita yang infertil, atau yang fertil itu artinya ada gangguan kesuburan ya. Gangguan kesuburan. Jadi yang tidak pernah melahirkan, misalnya nulipara, tidak pernah melahirkan, tidak pernah hamil, sulit hamil, itu adalah salah satu faktor resiko. Nah, Sobat Sehat, ini menarik sekali. Jadi ketika saya ini sakitnya apa sih, kita lihat dulu. Dari Dokter Don tadi ada 4 poin. Anda perempuan, Anda di atas 40 tahun, kemudian Anda gemuk, gitu ya, mohon maaf ya, bukan body shaming gitu ya. Tapi artinya ada faktor resiko kegemukan, dan yang terakhir adalah ada nulipara atau tidak, belum memiliki anak, atau ada gangguan dari fertilitas atau kesuburan. Ini bisa jadi poin penting berarti dok ya. Nah, tadi Dokter Primandono juga menyebutkan terkait dengan bahwa ada USG. Jadi bisa USG. Yang menarik dok, pertanyaannya. Dok, kalau USG kan saya harus datang kontrol. Yeah. Kalau yang pipel-pipel tadi nih dok, ini barangkali Sobat Sehat di rumah sekalian ini yang lagi menonton YouTube ini bertanya, ini saya harus ke kamar operasi atau bisa di ruang poli aja dok? Gini? Iya, iya. Kalau pipel tadi kan kecil ya Dokter Tia ya. Ukurannya seperti isinya pulpen, terus masuk tidak sakit. Jadi tidak perlu pembiusan. Dan itu artinya keluar, pipel itu bisa dilakukan di tempat praktek, poliklinis. Gitu ya. Iya, tidak perlu alat khusus, tidak perlu ruang steril. Ya, jadi cukup alat pipelnya itu sendiri juga disposable. 1 kali pemakaian, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Jadi sterilnya oke, alatnya steril, tapi ruangannya bisa di poliklinik. Oke. Jadi jangan ragu Sobat Sehat. Tadi disebutkan kalau semisal ada perdarahan ya dok ya. Gangguan haid. Gangguan haid gitu ya. Ayo segera periksa, karena ini penegakan diagnosa kita menyebutnya, itu bisa di poli ya dok ya. Iya, di ruang betul praktek. Sekali. Oke. Nah dok, tadi juga disebutkan tentang histeroskopi gitu ya. Histeroskopinya sendiri harus masuk kamar operasi atau bisa di poli juga nih dok? Kadang kan, waduh histeroskopi kayak ini serem nih gitu. Iya, iya. Bagaimana dok? Histeroskopi itu kalau seperti kita melakukan endoskopi ya, seperti pemeriksaan misalnya mau ngecek kondisi lambung kita, apakah ada iritasi, atau ada infeksi, atau luka, atau ada polip begitu ya. Jadi ada kamera kecil masuk dari mulut, terus sampai lambung. Atau juga dari kolonoskopi, misalnya kita mau ngecek kondisi rektum, usus besar, dan sebagainya, juga ada kamera kecil masuk lewat anus. Nah, ini juga saluran kecil ya, elastis, ujungnya kamera masuk dari vagina, terus masuk ke serviks, terus masuk ke rahim. Nah, kalau ini perlu pembiusan. Karena kita perlu relaksasi dari otot-otot kandungan tentunya, dan tidak sakit sebenarnya. Cuma kita perlu pembiusan untuk relaksasi, karena kita juga perlu mengisi untuk supaya visualnya bagus. Itu kita juga mengisi dengan air ya, biar jernih, supaya kan keluhannya itu perdarahan dari kandungan ya, dari rahim, sehingga supaya kelihatan jelas itu juga kita semprot air supaya kameranya jadi jelas, jadi jernih. Oke dok, menarik sekali. Saya mulai menangkap ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat di rumah. Dok, tadi disebutkan gejalanya, kalau memang ada gangguan haid, kita kan biasanya Sobat Sehat ini, wah rajin, saya yakin rajin langsung periksa. Tapi bisa nggak sih dok, kalau misal nggak ada keluhan sama sekali, terus tiba-tiba bisa terjadi kanker ini, bisa nggak sih dok sebenarnya?
Iya, jadi kanker rahim itu ada dua tipe, Dokter Tia. Tipe 1 dan tipe 2. Oke. Yang lebih bahaya itu tipe 2, yang tidak ada keluhan sama sekali. Tiba-tiba. Kalau tipe 1 itu sangat berkaitan dengan hormonal, yaitu tadi ya, faktor hormonal, kegemukan, diabetes, darah tinggi, kemudian riwayat keluarga, kanker rahim, kanker payudara, kanker usus, ya, itu ada kaitannya dengan tipe 1 ya, faktor hormonal. Kelainannya adalah pada murni di endometrium, di epitel endometrium. Itu semuanya berkaitan dengan faktor paling utama adalah hormonal. Nah, kalau hormonal pasti efeknya ketidakseimbangan hormonal. Nah, dampaknya apa ketidakseimbangan hormonal? Ya, haidnya tidak teratur, entah itu haidnya maju mundur nggak jelas, haidnya kadang banyak, kadang sedikit, kadang tidak haid 3 bulan, terus tiba-tiba haid terus selama 1 bulan, kacau. Dan itu terutama menyerang pada wanita di atas 40 tahun. Ya, di mana faktor usia itu sendiri juga mempengaruhi dari resiko terjadinya kanker rahim. Jadi semakin usia semakin bertambah, kita meningkatkan resiko. Tidak hanya kanker rahim, seluruh jenis kanker ya, faktor usia ya, namanya juga aging proses ya, faktor penuaan, di mana regenerasi sel tentunya kadang-kadang ada sel yang rusak yang tidak bisa diperbaiki oleh pasukan tubuh kita, atau sel rusak yang tidak ketahuan, atau sel yang rusak yang gen-gen tubuh kita itu berubah ekspresinya, yang seharusnya gen itu menghambat dia menjadi mendukung, atau yang biasanya mendukung dia jadi menghambat ya. Itu faktor usia, tidak bisa dipungkiri yang utama ya, selain faktor genetik. Tetapi yang tipe 2 ini, Dokter Tia, itu yang tidak jelas penyebabnya. Jadi bukan utama, bukan karena kanker, bukan karena faktor hormonal. Tipe 2 itu sama seperti kanker indung telur. Jadi multifaktor penyebabnya. Nah, yang paling sering adalah mutasi genetik sporadis ya. Sporadis itu terjadi begitu saja. Ya, itu juga dipicu oleh faktor-faktor lingkungan, Dokter Tia. Misalnya faktor radiasi, kemudian faktor bahan kimia, ya, bahan kimia yang kita makan, ya, mulai dari apa misalnya kebetulan kemasukan asbes begitu, atau kemasukan dari benzin, ya, bahan dasar plastik, atau bahan-bahan kimia, alkohol, asap rokok, ya, polusi udara, itu memicu dari perubahan genetik, mutasi genetik sporadis, ya, idiopatik, terjadi begitu saja. Tidak bisa mengapa terjadi begitu, banyak faktor, ya, ya, faktor-faktornya itu tadi. Faktor juga gaya hidup, ya, jadi kita harus seimbang makanan kita. Juga hati-hati bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, entah itu yang kita makan atau entah itu yang kita hirup. Terus kemudian yang lain adalah faktor-faktor radikal bebas. Ya, olahraga perlu, ya, memang makanan harus seimbang, tidak berlebihan, olahraga ya, aktivitas. Tetapi jangan lupa, olahraga berlebihan juga meningkatkan radikal bebas. Dan radikal bebas itu yang merubah sel-sel, degenerasi sel, ya, sel kita selalu berdegenerasi, ada yang mati, ada yang tumbuh. Nah, itu perlu sesuatu, beberapa gen yang menentukan dia itu bisa berlanjut apa tidak. Kalau gennya itu rusak, bermutasi, sel-sel yang rusak itu terus berkembang biak menjadi kanker itu sendiri. Ya, jadi Sobat Sehat Sutomo, menarik ya, bahwa ternyata gangguan haid itu jadi sesuatu poin yang penting, bahwa ternyata dari gangguan haid itu bisa jadi banyak faktor resiko, bukan faktor resiko ya, menjadi penanda gitu ya. Dan salah satunya adalah juga termasuk di kanker rahim yang hari ini sedang kita bahas bersama Dr. Primandono. Nah, Sobat Sehat semua gitu ya, sekarang Dok biasanya itu bertanya-tanya juga gitu kan, berarti kalau seperti itu Dok, saya ini bisa nggak sih Dok kalau misalnya cek aja datang ke ruang praktek dokter, memang istilahnya saya pingin cek-cek aja gitu untuk USG, bisa-bisa aja berarti ya Dok ya? Iya, bisa. Langsung aja gitu. Betul, ya? Jadi cek kita yang paling gampang ya dengan USG transvaginal itu, ya, efektif, praktis, tidak sakit. Ya.
Artinya Sobat Sehat Sutomo kembali lagi bahwa kita memahami sebagai perempuan kita tuh punya resiko-resiko. Salah satunya adalah kanker rahim yang sebenarnya bisa kok dideteksi atau kita istilahnya periksa lebih dalam gitu ya. Dengan secara mandiri bahkan. Kalau pertanyaannya dok, nah kalau kanker rahim atau kanker mulut rahim itu kan sekarang sudah mulai ada tuh vaksin-vaksinnya dok. Iya. Kalau kanker rahim bagaimana dok? Atau kanker endometrium ini bagaimana? Sudah ada belum sih dok vaksin-vaksinnya kita? Iya. Jadi untuk saat ini berbeda dengan kanker serviks ya. Kanker serviks sudah ada vaksinnya ya. Malah ada. Jadi kanker serviks itu disebabkan oleh virus HPV. Sehingga dengan kita melakukan vaksin HPV, Human Papilloma Virus, maka akan mencegah sampai 90% untuk terjadinya kanker serviks. Nah, berbeda dengan kanker rahim yang hari ini kita bahas. Kanker rahim penyebabnya bukan karena virus. Jadi saat ini, sampai detik saat ini, istilah vaksin untuk mencegah kanker rahim itu belum ada. Belum ada, Dokter Tia. Jadi kanker rahim ini sangat dipengaruhi oleh faktor hormonal. Kalau yang kanker rahim tipe 1 tadi, 1 ya, dok, ya? itu menyerang pada wanita-wanita umur pramenopause ya, 40 sampai 50 tahun. Tetapi kalau yang tipe 2 yang bahaya, yang prognosanya lebih jelek karena patofisiologinya sama seperti kanker ovarium ya, multi-hit teori itu penyebabnya multifaktor. Itu yang tipe 2, kanker rahim tipe 2 itu yang biasanya menyerang pada wanita yang sudah menopause tetapi haid lagi. Oh. Nah, istilahnya postmenopausal bleeding. Menarik. Itu. Jadi berbeda, Dokter Tia. Yang sudah menopause sama yang belum menopause itu harus hati-hati. Gitu. Jadi Sobat Sehat harus mungkin kalau di sini yang nonton gitu ya, yang sedang menyaksikan podcast ini bahwa kok ibu saya sudah menopause, tapi sekarang kok tiba-tiba haid lagi. Nah, ini perlu dipikirkan adanya resiko tersebut. Dan terkait vaksin memang karena sekarang itu belum ada ya dok ya. Jadi kita masih menunggu ya. Masih menunggu betul. Depannya. Betul. Oke, dokter. Kalau misal nih gitu kan, tadi kita sudah bahas tentang faktor resikonya. Kita bahas tentang caranya gimana sih. Tadi udah ada pipelnya. Kemudian sekarang kita bahas juga tadi gejala-gejalanya udah ada. Kalau terapinya sendiri, kadang pasien-pasien itu kan, waduh kanker. Berarti saya harus sinar, radiasi, atau apa ini? Kalau terapinya nih. Atau saya harus dioperasi? Kadang kan pasien juga bertanya-tanya dok ya. Kok gini operasi aja sembuh nggak sih dok sebenarnya? Ya gitu dok. Oke. Jadi langkah pertama adalah terapi hormonal ya. Jadi penyebabnya adalah hormonal, terapinya juga hormonal ya. Tentunya yang paling gampang itu kalau gangguan haid ya, kita harus tahu, memastikan bahwa ini adalah ketidakseimbangan hormonal atau prakanker rahim atau sudah kanker rahim. Itu kita pastikan dulu Dokter Tia. Dengan metode prosedur itu tadi. USG transvaginal, kemudian biopsi-biopsi dengan pipel, histeroskopi, terus kuret juga bisa sebenarnya. Jadi kita mengambil jaringan. Dari situ kan ketahuan Dokter Tia. Apakah itu hanya sekedar penebalan rahim ya? Penebalan rahim itu hiperplasia without atypia. Itu sudah fix bahwa itu jinak karena murni kelebihan hormon estrogen. Jadi hati-hati pada orang yang obesitas, yang gemuk, hormon estrogen itu berasal dari 2. Dari lemak tubuhnya beraromatisasi menjadi hormon estrogen atau produksi dari indung telur. Iya kan? Itu yang menyebabkan hiperplasi, jadi penebalan dinding rahim, jinak. Tapi ada juga hiperplasi with atypia atau intraepitelial endometrial neoplasia. Itu nama lain dari prakanker rahim, prakanker rahim atau prakanker endometrium. Nah, kalau itu dua itu ya, yang jinak dan prakanker, itu terapinya masih bisa dengan hormonal. Kita berikan obat-obat antiestrogen, kita berikan obat-obat aromatase inhibitor, kita berikan obat-obat progesteron, kita berikan obat-obat GnRH agonis. Untuk yang jenis-jenis hasil kuret patologi anatominya tadi adalah jinak.
Tetapi kalau yang ganas, nah kita lihat dia tipenya apa. Kalau tipe yang endometrioid adenokarsinoma, itu yang tipe 1, yang prognosisnya baik, kita lihat juga dia usia berapa. Apakah sudah pernah hamil apa tidak? Apakah program hamil? Ya, kalau masih muda, masih pengen hamil, kita sementara kita berikan terapi hormonal. Setiap 6 bulan kita evaluasi dengan biopsi pipel atau dengan kuret. Berkala. Berkala. Nah, syaratnya apa? Kita melakukan konservatif pada usia muda atau pada wanita yang belum punya anak atau wanita yang masih fertility based. Nah, syaratnya adalah nomor 1, kankernya adalah tipe 1, endometrioid adenokarsinoma. Kita harus melakukan MRI untuk memastikan bahwa dia hanya terbatas pada endometrium, belum masuk ke myometrium. Myometrium itu adalah otot rahim. Jadi tidak boleh kalau sudah masuk ke dalam otot rahim, maka kita tidak bisa melakukan terapi konservatif dengan hormonal. Yang ketiga, kalau ada tumornya itu harus ukurannya di bawah 2 cm. Ya, jadi kankernya itu yang di endometrium harus lebih dari 2 cm. Yang ketiga, memang dia sangat siap untuk melakukan program hamil. Karena terapi hormonal pada kanker usia muda itu bukan terapi standar ya. Kita hanya menunda supaya pasien ini bisa hamil dulu. Jadi memang kita tidak bisa kita biarkan dengan hamil-hamil alami. Jadi memang harus kita bantu dengan inseminasi atau bayi tabung. Artinya nanti setiap 6 bulan, ya setiap 3 bulan dulu kita USG transvaginal, memastikan dinding rahimnya pada kondisi 8 sampai 12 mili, ya kondisi normal. Ya. Kalau itu oke aman, maka 6 bulannya kita lakukan kuret patologi anatomi, memastikan bahwa apakah kankernya ini berkembang apa tidak. Apakah mungkin juga dia bisa hilang? Ya, kalau misalnya bisa hilang ya, Dok ya? Bisa hilang ya. Jadi karena kankernya hanya pada endometrium ya, terus kita kuret semua endometriumnya ya, kita bersihkan dengan kuret yang paling gampang, hilang. Dengan terapi hormonal bisa hilang kalau tipe 1. Tipe 1 ya. Tipe 1, tipe yang prognosisnya baik. Tapi kalau kita ketemu yang dari hasil kuretnya itu tipe 2 itu adalah serous adenokarsinoma, clear cell adenokarsinoma, dan yang lain-lain atau undifferentiated adenokarsinoma, itu termasuk tipe 2. Tipe 2 itu yang tadi, yang tidak berkaitan dengan hormonal. Itu yang bahaya. Kalau tipe 2 kita tidak bisa memberikan terapi hormonal. Terpaksa memang harus operasi. Oke, jadi Sobat Sehat Sutomo, sebenarnya berarti pilihan terapinya itu ada banyak. Artinya bisa saja nih ya, hormonal, artinya secara berkala konsumsi hormonal, atau bahkan tadi ada prosedur kuret, atau bahkan operasi gitu ya. Nah, artinya dengan semua pilihan terapi ini pasti akan disesuaikan kembali dengan kondisi dari Sobat Sehat Sutomo sekalian. Nah Dok, kalau kembali ke pertanyaan yang perlu nggak sih Dok sampai disinar atau saya dapat kemo, jangan sampai saya sih Dok. Artinya dalam kondisi kanker tersebut adalah sampai dengan kemoterapi. Itu bagaimana Dok? Seperti itu? Iya, jadi kalau kita ngomong terapi yang lebih agresif ya, terutama pada wanita yang sudah menopause atau yang sudah di atas 45 tahun ya, tentunya kan kita melakukan terapi yang sesungguhnya ya. Terapi yang tadi itu adalah terapi-terapi pada usia muda yang masih fertility wish. Ya, terapi sesungguhnya kanker, ya kalau stadium awal, ya kita angkat kandungannya. Dari kita angkat kandungannya, kita juga mengambil kelenjar getah bening di pelvis, di sekitar kandungan. Ya, kanan kiri kita ambil untuk mengetahui stadium pastinya dari kanker rahim itu. Nah, kalau selain stadium 1A, 1B, maka kita perlu melakukan tambahan kemo atau radiasi ya. Kita lihat nanti jenis sel kankernya apa, stadiumnya stadium berapa ya. Kalau sudah stadium 3 ya alangkah lebih baik kemo radiasi. Tetapi kalau disuruh pilih salah satu dulu, kemo atau radiasi, mana yang lebih baik? Ternyata dari data terakhir penelitian,
kemo lebih baik kalau itu pemberian hanya dipilih salah satu. Tapi kalau mau kita melihat stadiumnya, kalau sudah stadium 3, stadium 4 ya, stadium 3 udah menyebar ke kelenjar getah bening, stadium 4 sudah menyebar ke tempat lain ya, misalnya paling sering ke paru-paru atau ke hati atau ke otak begitu, ya kita perlu tambahan kemoradiasi. Seperti itu. Berarti sobat sehat sekalian, artinya kembali lagi ini masuk di tipe berapa? Kemudian ini masuk yang ganas atau yang jinak. Dan tentu saja tidak ada salahnya bila kembali lagi ada gangguan haid, segera sobat sehat Sutomo periksakan. Dokter Don, ini saya juga menangkap ada sinyal-sinyal pertanyaan nih dok. Yeah. Kalau begitu dok, semisal nih ya dok, tadi dikatakan ada usia muda, berarti sebenarnya tingkat kesuburannya atau katakan kanker ini terjadi pada usia muda, masih ada dok pasien-pasien yang dari pengalaman dokter mungkin ya, masih bisa hamil atau punya anak di kemudian hari, itu masih ada dok? Iya, masih ada. Jadi dengan terapi konservatif tadi ya, dengan syarat-syarat terpenuhi tadi, kita perlu bantuan dari program hamilnya. Tidak bisa kita biarkan alami dengan inseminasi atau bayi tabung. Itu masih bisa. Oke. Iya. Jadi ada harapan sebenarnya dok? Iya, betul. Masih ada harapan. Jadi Iya. perkembangan teknologi rasanya sekarang sudah sangat luar biasa ya dok ya? Iya, betul. Iya. Oke, dok. Ini tadi kan sempat dokter bilang, kalau begitu penyebabnya adalah hormonal, kemudian obesitas atau kegemukan juga jadi salah satu faktor resiko hormon estrogen yang tinggi, gitu ya dok. Nah sebenarnya kalau peran atau gaya hidup sendiri saat ini gitu ya dok, dari dokter kira-kira apa sih dok yang bisa disarankan untuk perempuan-perempuan utamanya ya, untuk menghindari dari kanker endometrium ini atau kanker rahim ini dok? Iya. Jadi yang pertama adalah gaya hidup sehat ya tentunya. Gaya hidup sehat itu berarti menjaga berat badan. Berarti juga menjaga makanan. Berarti menjaga aktivitas ya. Jadi 3. Menjaga makanan, menjaga gaya hidup, olahraga, terus aktivitas. Nah, itu juga berkaitan dengan penyakit PCOS. Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi kalau sudah obesitas, itu maka akan terjadi sindroma metabolisme yang menyerang indung telur. Jadi PCOS itu seperti ibaratnya penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu menyerang seluruh tubuh, metabolisme tubuh. Nah, kalau PCOS itu seperti sindroma metabolisme, jadi hanya seperti diabetes, tapi dia hanya menyerang indung telur. Jadi itu menyebabkan gangguan hormonal, ya. Estrogen tinggi, androgen tinggi, kemudian sel telurnya ini nggak mau pecah. Jadi sel telurnya banyak menggerombol tapi tidak pecah. Kalau tidak pecah berarti tidak subur. Karena kita sebut subur itu kalau pecah telur, ovulasi. Ovulasi itu artinya pecah telur sehingga inti sel telur ketemu sperma begitu kan, bisa terjadi hamil. Nah kalau PCOS ini nggak bisa hamil dan tidak haid. Jadi hati-hati pada wanita yang obesitas, terus haidnya itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Ini sudah terjadi sindroma PCOS, apalagi jerawatan, terus ada bulu-bulu berlebihan di betis, ya, atau garis hitam di leher, itu adalah ciri-ciri sindroma PCO ya, atau PCOS. Itu adalah faktor resiko dari kanker rahim di kemudian hari. Karena PCOS ini cenderung pada usia muda. Iya. Nah, kalau dibiarkan hormonnya nggak stabil, nggak seimbang, hormonalnya kacau, nanti akan meningkatkan resiko kanker rahim. Oke. Seperti itu. Jadi betul-betul pola hidup sehat ya dok? Pola hidup sehat. Iya. Tadi kayaknya dokter juga menyebutkan olahraga yang terlalu banyak beresiko, tidak olahraga juga beresiko. Iya, betul. Yang pas-pas aja. Iya, Okay. pas-pas saja. Dok, kalau misal ada pertanyaan seperti ini, kalau menjaga rahim, kadang ada pertanyaan dari sejawat sobat sehat Sutomo nih, rahim saya ini harus bersih tiap hari atau istilahnya kebersihan di area genitalia, itu juga bisa nggak sih dok jadi faktor-faktor yang harus kita jaga untuk menjaga dari kanker-kanker rahim ini dok? Iya, pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau kita itu
suatu gangguan haid ya, itu ada faktor lain selain faktor hormonal. Faktor lainnya itu adalah infeksi endometrium. Namanya endometritis. Nah, endometritis itu selalu berasal dari infeksi dari bawah, ascending. Masuk kuman dari vulva vagina ke serviks, terus masuk ke rahim, sehingga menyebabkan infeksi rongga rahim. Nah, itu bisa menyerang usia muda, usia pramenopause, usia menopause. Jadi juga pada usia yang menopause, yang sudah tua terus haid lagi, itu yang kita pikirkan pertama kali yang baik-baik aja dulu, infeksi endometrium, infeksi rahim. Terus yang kedua adalah polip, ya. Yang ketiga, jadi infeksi itu juga bisa menyebabkan polip endometrium. Ya, polip itu disebabkan oleh infeksi dan faktor hormonal. Jadi ada faktor infeksinya. Yang tiga baru kanker. Jadi langkahnya kita berpikir bertahap itu infeksi, polip, kanker ya pada usia postmenopause. Nah, sekarang kita ngomong masalah keputihan, berarti infeksi vagina. Nah, vagina itu dan serviks itu selalu ada kelenjarnya dan memproduksi lendir, cairan. Jadi keputihan itu bisa normal. Ada yang keputihan tidak normal. Jadi semua wanita pasti mengalami keputihan, mengeluarkan lendir dari kelenjar di vagina dan di serviksnya. Itu 1 kali 24 jam itu kira-kira 4-5 cc. Ya, lendir, warnanya putih atau bening. Ya, kadang-kadang akan banyak pada fase-fase mendekati masa subur. Syaratnya keputihan yang normal itu tidak gatal, tidak bau, tidak terasa panas, tidak berlebihan. Ya, hanya 4-5 cc dalam 24 jam. Tetapi kalau sudah terjadi keputihan pada seorang wanita, ada gatal, ada bau, terasa panas bila hubungan, itu sudah keputihan yang tidak normal, keputihan patologis. Itu perlu diobati. Tergantung penyebabnya. Penyebabnya bisa bakteri, amuba, jamur, virus. Nah, itu tadi Dokter Tia. Kalau virus infeksinya pada serviks, hati-hati. Kita harus ngecek itu virus apa. Kalau ternyata virus HPV, itu yang meningkatkan resiko kanker serviks. Ya. Jadi memang menjaga kebersihan itu penting, Dokter Tia. Karena bisa infeksi itu bisa sampai naik dari rahim, itu naik terus sampai ke saluran telur, sampai ke indung telur, sampai ke rongga pelvis, sampai di perut. Ya, menimbulkan nanah di dalam area indung telur juga bisa gara-gara keputihan. Baik, Sobat Sehat Sutomo, berarti tadi disebutkan bahwa ini sebenarnya bisa terjadi di usia pramenopause ataupun menopause. Lantas dokter, pertanyaan berikutnya. Berarti kondisi menopause sendiri dok, sebenarnya meningkatkan resiko atau enggak sih dok sebenarnya? Otomatis. Otomatis ya? Iya, faktor usia bertambah, aging process. Dan tentunya orang-orang menopause itu kan usianya sudah di atas 50 tahun ya. Itu akan selalu meningkatkan resiko. Ya, terutama yang tipe 2. Tipe 2 itu cenderung pada usia yang tua-tua, yang sudah menopause. Yang tipe 1 itu yang pramenopause, yang umur 40-50 tahun. Oke, siap dok. Nah, Sobat Sehat Sutomo, saya yakin yang di sini menonton bukan hanya yang mengalami atau yang ingin tahu, tapi juga dari keluarga atau caregiver dari para pasien, dokter. Nah, dokter, sekiranya ada nggak sih dok istilahnya cara untuk mendukung pasien-pasien gitu ya, yang saat ini mungkin sedang mendapatkan kondisi kanker rahim tersebut dari sisi caregivernya dok? Apa yang harus diberikan, dukungan psikologi seperti apa yang harus diberikan seperti itu dok? Iya, jadi memang yang penting itu adalah faktor psikis ya. Jadi kita sebagai keluarga, sebagai teman, kalau menemui keluarga kita atau teman kita menderita kanker rahim, kita perlu meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya, jadi membuat pasien ini atau teman kita, keluarga kita itu nggak tambah stres. Karena kalau tambah stres, tambah drop nanti. Kalau orang stres, resikonya adalah tambah drop atau keberhasilan terapinya kita sangat terganggu. Jadi meningkatkan supaya pasien ini happy dengan sugesti positif ya. Ya walaupun itu memang sangat variatif ya, tapi sugesti positif, bergaya bahagia, membuat bahagia, memikirkan hal lain selain kankernya itu saja, itu perlu kita omongkan, perlu kita perlu kita
sugestikan ke keluarga kita, ke teman kita. Artinya kita ngomong yang baik-baik aja ya. Jadi kanker itu kalau masih stadium awal kan masih bisa sembuh ya Dokter Tia, 99% ya. Kalau masih kanker stadium 1, ya kita berbaik sangka aja ya. Apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi biasanya. Kita yang pikir baik-baik, berharap sembuh begitu supaya hormon-hormon kita itu stabil. Kalau hormon stresnya dominan di dalam tubuh kita, itu akan mengacaukan dari seluruh sistem neuroendokrin, neurotransmitter di dalam tubuh kita. Sehingga kita perlu memberikan dukungan positif, membuat keluarga kita, pasien kita itu tidak hanya memikirkan kankernya, kita harus membuat berpikir hal lain yang lebih positif, yang lebih baik begitu. Baik dokter, jadi memang Sobat Sehat Sutomo, kondisi kanker rahim sendiri pasti tentu saja bukan kondisi yang mudah ya, baik untuk pasien sendiri ataupun dari caregivernya. Tetapi peran positive thinking, peran untuk terus berpikir secara baik, secara positif, insya Allah juga memiliki makna yang sangat signifikan dalam kesembuhan pasien. Baik dokter, rasanya kita terbatas waktu. Mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi di kesempatan berikutnya. Tapi saya mau minta nih dok, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Sehat Sutomo sekalian? Ya, jadi Sobat Sehat Sutomo, intinya pada penyakit kanker rahim itu, nomor 1 itu kita bergaya hidup sehat ya. Mencegah faktor resikonya. Mencegah terjadinya obesitas. Mencegah terjadinya hipertensi. Mencegah terjadi diabetes, karena 3 itu berkaitan. Kemudian yang kedua adalah menjaga makanan, tidak berlebihan, makan seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Ketiga adalah aktivitas, olahraga secukupnya, tidak berlebihan, istirahat juga secukupnya. Keempat adalah menghindari area-area yang polusi udara, asap rokok, kemudian polusi pabrik, radiasi ya. Kalau ultraviolet ya agak susah ya, karena matahari kita aktivitas di outdoor. Kemudian menghindari juga rokok, menghindari alkohol ya, menghindari bahan-bahan kimia yang kita makan ya, pengawet. Terus kemudian tidak sengaja kita makan mikroplastik ya, memakan bahan kimia sabun ya, mungkin kita mencuci piring, mencuci sendok garpu tidak bersih. Terus kemudian selanjutnya kita mencelupkan sendok garpu tersebut di makanan yang panas, otomatis ada faktor-faktor bahan kimia dari sabun yang masuk. Itu semua yang menyebabkan kerusakan dari sel-sel kita, di mana kalau sel-sel kita rusak, itu cuma ada 2 kemungkinan, bisa diperbaiki sempurna atau tidak bisa diperbaiki sempurna. Nah, kalau tidak bisa diperbaiki sempurna, inilah Dokter Tia yang akan bisa meningkatkan resiko kanker, dan tidak hanya kanker kandungan, tapi kanker di tempat lain juga bisa. Baik, Sobat Sehat semua sekalian, artinya pola hidup yang sehat itu sangat-sangat penting untuk bisa kita lakukan sehari-hari, supaya hidup kita juga bisa lebih sehat, dan insya Allah bisa bahagia bersama dengan orang-orang terkasih tentunya. Rasanya waktu kita berjumpa kali ini terbatas, tapi tentu saja nantikan podcast berikutnya di kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Di hari ini kita membahas mengenai seluk-beluk rahim, dan harapannya bisa bermanfaat untuk Sobat Sehat Sutomo sekalian. Rahim sehat, hidup bahagia, ketahui resikonya untuk kesehatan di masa depan. Saya Dr. Tia izin pamit bersama dengan narasumber yang luar biasa hari ini, Dr. Primandono, bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan.